Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Rizal Dava Fernanda, NIM A41019040 akan mempresentasikan soal validasi. Bentar menunggu PPT dulu. Ya, proyek validasi dan rehabilitas soal esai matematika SMP berbasis Range Order Thinking Skill atau HOS. Yang pertama, materi materi yang saya pilih adalah materi bangun ruang sisi lengkung. Mengapa saya memilih materi tersebut? Karena menurut saya materi tersebut mudah dipahami siswa dan biasanya hanya ada gambar dan rumus yang mudah. Standar kompetensi. Standar kompetensi memahami volume dan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Indikator. 1. Menentukan luas permukaan dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. 2. Menentukan volume dari gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. 3. Menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait. 4. Menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Ciri-ciri soal HOS. Soal HOS fokus pada menalar. Soal HOS tidak terlalu susah. 3. Soal HOS banyak menanyakan kehidupan sehari-hari. Soal yang saya kembangkan. Soal pertama berkaitan dengan volume bola di dalam kubus. Soal tersebut mengacu pada indikator menghitung volume bangun ruang sisi lengkung. Pada soal tersebut, siswa harus berusaha untuk menghitung volume bola di dalam kubus. Soal kedua berkaitan dengan volume gabungan dua bangun ruang sisi lengkung. Soal tersebut mengacu pada indikator menentukan volume gabungan bangun ruang sisi lengkung. Pada soal tersebut, siswa harus berusaha untuk menghitung volume gabungan bangun ruang sisi lengkung. Soal yang saya kembangkan yang ketiga, yaitu soal yang berkaitan dengan tabung yang berisi air dan dimasukkan bola. Soal tersebut mengacu pada indikator menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan pengamatan yang terkait. Pada soal tersebut, siswa harus berusaha untuk mengamati persoalan. Soal keempat, soal yang berkaitan dengan luas permukaan suatu bangun ruang. Soal tersebut mengacu pada indikator menentukan luas permukaan dari sebuah bangun ruang sisi lengkung. Pada soal tersebut, siswa harus berusaha menentukan luas permukaan satu bangun ruang. Soal kelima, soal yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume suatu bangun ruang. Soal tersebut mengacu pada indikator menentukan luas permukaan dan volume dari gabungan bangun ruang sisi lengkung. Pada soal tersebut, siswa harus berusaha untuk menentukan luas permukaan dan volume dari gabungan dua bangun ruang sisi lengkung. Validator. Validator yang pertama bernama Ibu Sunarsih, SPD. Instansi atau sekolah SMP 3 Karangpandan.
Yang kedua, Ibu Asih Wulandari, SPD MBD, instansi atau sekolah yaitu SMP 3 Karangwadan. Ini adalah bukti korespondensi. Yang kiri adalah Ibu Asih Wulandari SPD MBD, yang kanan adalah Ibu Sunarsih SPD. Oh ya, di sini saya akan mempresentasikan uji validasi ahli atau uji validasi ICANN. Ya, ini adalah uji validasi ICANN. Satu itu jenis pernyataan. Pernyataan ada 14, dan ini adalah nilai yang diberikan dari validator. Ini S1 sama S2 itu adalah nilai dari soal pertama dikurangi 1. Dari nilai dari pernyataan pertama dikurangi 1, dan seterusnya. Dan sigma S adalah S1 ditambah S2. NC per 1, N dalam kurung C-1 sama dengan N adalah jumlah soal, dan C adalah jumlah pernyataan. Jadi N-nya adalah 2, N itu jumlah validator. Nah, jadi N-nya adalah 2, C-nya pernyataan adalah 4, min 1 sama dengan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. CVL sama dengan sigma S. Sigma S dibagi N dalam kurung C-1. Jadi hasilnya ini, dan kriteria dari hasil CVL yaitu di sini. Ada VT. VT adalah sama dengan validitas tinggi. Dan VS sama dengan validitas sedang. Dan VR sama dengan validitas rendah. Kesimpulan, saya dapat melihat bagaimana seorang guru profesional membuat soal untuk siswanya. Jadi, seberapa sulit soal siswa tersebut atau soal host itu. Proses uji coba terbatas. Uji terbatas kepada 15 orang. Subjek untuk uji terbatas kepada 15 orang, yaitu kepada teman-teman saya. 15 orang yang diujikan tersebut masih di tahap SMA sederajat, sehingga sesuai perintah yang dianjurkan oleh dosen untuk melakukan uji terbatas tersebut. Cara mendistribusikan soal. Metode yang saya gunakan dalam mendistribusikan soal adalah saya menggunakan link Google Form dengan cara kerja 15 orang tersebut dengan cara menulis jawaban setiap soal satu jawaban. Kemudian difoto lalu dikirim melalui Google Form yang saya sebar. Jelaskan bagaimana
Cara menguji validitas soal berdasarkan hasil pekerjaan dengan cara melihat jawaban dari responder. Apabila jawaban respon tersebut benar, maka soal tersebut dikatakan masuk kriteria. Ini adalah bukti korespondensian. 1. Vina Nurfitrianti dari SMA N1 Tanjung telah menjadi respondensi. 2. Sofi Hamidah Nusroh SMK 1 Karanganyar. 3. Ariel Fadilatul Khairul Anwar dari SMK N Ngargoyoso. Ini adalah bukti. Bukti di sini harusnya ada 5 jawaban, tapi hanya saya kasih satu doang untuk bukti. Ini buktinya pengerjaan. Kesimpulan dari hasil uji validasi. Kesimpulan yang saya dapat melalui uji terbatas 15 orang non-matematika adalah materi tersebut saya ujikan kepada teman-teman yang SMA. Mungkin ada yang masih teringat materi tersebut. Ada juga yang lupa materi tersebut, sehingga menghasilkan perbedaan dalam benar atau salah pekerjaan responder. Cara menguji reliabilitas soal yang dikembangkan berbasis dari hasil pekerjaan uji coba. Untuk uji reliabilitas yang saya gunakan menggunakan Excel dengan mengolah data yang ada. Data yang saya dapat dari hasil pekerjaan subjek, yaitu diberi nilai 1 untuk jawaban benar dan diberikan nilai 0 untuk jawaban yang salah. Dan ini adalah data dari uji reliabilitas. Jumlah PG varian 1,5 dan reliabilitas adalah 0,26. Kesimpulan dari uji reliabilitas terhadap hasil ujian dari subjek menghasilkan reliabilitas tingkat sedang sebesar 0,26 sehingga reliabilitas soal esai tersebut rendah. Kesimpulan bahwa mulai dari pembuatan soal host itu tidak mudah. Soal harus disesuaikan dengan kompetensi dasar dan indikatornya dan harus sesuai dengan kriteria host. Kemudian soal tersebut divalidasi. Proses validasi ini memungkinkan adanya revisi atau tidaknya untuk menentukan apakah soal tersebut host atau tidak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, salah kata juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.